Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil yang akan saya renungkan atau saya sharingkan yaitu diambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai dengan 30. Injil ini berbunyi demikian. Sekali peristiwa datanglah Yesus di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Seperti biasa, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus berdiri hendak membacakan kitab suci. Maka diberikan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Yesus membuka kitab itu dan menemukan ayat-ayat berikut. Inilah ayat-ayat yang disampaikan dari dalam kitab tadi. Kitabnya adalah kitab Yesaya yang sangat terkenal bagi kita semua. Ini termasuk nabi besar. Kalau yang BKSN tahun ini termasuk nabi kecil, yaitu Nabi Nahum dan Nabi Habakuk. Ayat-ayat itu menyatakan demikian. Roh Tuhan ada padaku, sebab aku diurapinya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Inilah pernyataannya. Roh Tuhan sendiri ada padanya. Kalau kita nalar-nalar, kita renungkan, kita pikir-pikir, kita resap-resapkan, Roh Tuhan itu ada pada Tuhan Yesus. Lalu untuk apa? Tuhan Yesus mau menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Siapa yang miskin? Aku, saudara, atau kita semua. Dan aku diutusnya memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa yang tertawan? Aku, saudara, atau kita semua. Penglihatan kepada orang-orang buta. Siapa yang buta? Aku, kamu, saudara, atau kita semua buta. Serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Siapa yang hari ini tertindas? Aku, kamu, atau kita semua tertindas? Oleh apa? Tertindas bisa juga oleh kehidupan ini. Kehidupan kita sendiri. Tertawan oleh apa? Oleh cara hidup kita sendiri. Orang miskin, miskin apa? Kita mungkin ada miskin ilmu, pengetahuan, mungkin miskin hikmat, mungkin apa. Ini yang bisa kita renungkan. Maka saya mengatakan, siapa yang miskin? Aku, saudara, atau kita semua? Saya ulang lagi, siapa yang tertawan? Aku, saudara, atau kita semua? Sampai pada bagian yang tertindas tadi. Lalu lanjutannya, aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya bahwa saat-saat berkah Allah, rahmat Allah itu telah datang. Inilah Tuhan yang diutus Bapa untuk memberitakan rahmat yang sudah datang. Lalu selesailah Tuhan Yesus dengan kemudian Yesus menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada pejabat. Lalu ia duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Meskipun kita tidak mendengarkan Tuhan Yesus berbicara banyak, tetapi pada saat ini kita sudah bisa mendengarkan apa yang dinyatakan Tuhan Yesus melalui kitab itu.
hanya dituliskan di sini. Pada hari ini genaplah ayat-ayat kitab suci itu pada saat kalian mendengarnya. Itu yang secara langsung diungkapkan Tuhan Yesus. Dan semua orang membenarkan Yesus. Mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Namun selanjutnya apa? Mereka kagum, mereka heran dengan kata-kata indah, baik yang ada di dalam kitab maupun apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu sendiri. Lalu berubah menjadi terbalik 180 derajat ketika ada orang berkata, lalu kata mereka mungkin ada tetangganya atau siapa, karena ini di Nazaret, di daerahnya sendiri. Bukankah dia anak Yusuf? Berarti mereka yang mengatakan itu, mereka sudah kenal Pak Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus mengkanter mereka dengan sangat jitu. Tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hei tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Sekali lagi saya mau mengatakan, saya tegaskan, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Berarti Tuhan Yesus dianggap loro. Cah loro ini. Coba perhatikan di kampung-kampung itu. Kalau ada orang sedang berbicara baik-baik malah dikatakan loro gitu. Nah, seperti itu. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Untuk mencobai dia. Lakukan apa yang kamu lakukan di Kapernaum. Di sini, di tempatmu ini, di Nazaret. Tapi ini hubungannya dengan, bukan apa ya saya katakan. Ini kata-kata ini sebenarnya kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tadi saya berkata, saya ulang lagi untuk supaya kita menjadi lebih tahu. Yesus berkata, tentu kalian akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Ini adalah pepatah ya. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Jadi setelah hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, lalu dilanjutkan dengan perbuatlah di sini, di tempat asalmu ini. Segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Saya kira ini agak panjang ya. Cuma kita harus betul-betul menurut saya harus saya mengerti kata-kata yang ada di sana. Lalu dilanjutkan dengan perkataan lagi. Aku berkata kepadamu, sungguh tiada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Lalu diceritakan apa yang terjadi pada orang Israel pada zaman Elia dan pada zaman Elisa. Setelah diberitahukannya itu hal-hal yang buruk, lalu mereka marah. Mereka itu adalah orang-orang yang mendengar, yang tadinya heran di rumah ibadat itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung di tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat di tengah-tengah mereka,
lalu pergi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis, yang apa yang kita pikirkan, yang apa yang kita renungkan adalah, maukah kita ditegur? Maukah kita diperlihatkan kekurangan kita? Tuhan Yesus datang mau memberikan kabar baik, mau memberikan sesuatu yang indah bagi kita. Tetapi kalau ketika kita ditegur, kita lalu menjadi tidak mau supaya kita berubah menjadi lebih baik. Pertanyaannya adalah, beranikah Bapak, Ibu, Saudara, selain menegur diri sendiri, menegur istri, menegur suami, menegur ketua lingkungan mungkin, malah mungkin memberitahu romo. Lalu kata-kata yang akan dipakai dengan kata yang tidak lagi menegur, tetapi adalah memberitahu. Mergo. Karena apa? Karena kalau ditegur, biasanya lalu berubah sifatnya dari baik menjadi tidak baik. Kita semua tahu di dalam kehidupan sehari-hari, ya yang rohaniah kelihatannya, itu pun kalau ditegur, ya sama saja. Apalagi berbeda keyakinan. Kalau ditegur, wah, langsung menyala. Bapak, Ibu, dan saudaraku terkasih, sampai di sini saya men-sharingkan saja. Semoga menjadi renungan kita ketika kita ditegur. Jangan sampai kita malah marah. Jangan sampai kita kehilangan makna dari teguran itu. Amin. Berkah dalam.